Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam tata cara bersuci dalam Islam itu dikenal istilah tayamum. Tayamum itu adalah pengganti bagi wudhu dan juga pengganti bagi mandi ketika tidak ada air atau air yang ada itu tersisa sedikit, lebih penting untuk minum atau kita terhalang menggunakan air karena sakit dan lain-lain. Di sini berlakulah pengganti wudhu dan pengganti mandi itu tayamum. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Falam tajidul ma'a." Jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamum sha'idan thayyiban. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Nah, bagaimana tata cara tayamum itu? Kalau di dalam fikih itu ada dua cara. Kalau caranya mazhab Hambali seperti mazhab yang dianut di Arab Saudi, itu satu kali tepukan ke tanahnya, kemudian ke muka, langsung ke tangan kanan, langsung ke tangan kiri. Jadi satu kali tepukan aja, kanan dulu, baru kiri, hanya sampai ke pergelangan tangan. Cara seperti ini supaya yang punggung kanan itu selesai, kemudian yang ini untuk membersihkan yang ini. Ya. Kalau cara kedua, mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, dua kali tepukan. Pertama untuk muka, yang kedua untuk tangan sampai di situ. Jadi yang kedua tepukan ini sampai situ. Nah, itu tata caranya. Apakah boleh debu atau dinding? Boleh dua-duanya, karena hadis Nabi itu ada yang menepuk ke tanah, ada yang menepuk ke tembok. Bahkan para ulama ada yang mengatakan tidak peduli temboknya itu ada debu atau tidak, karena dia disuruh itu tujuh Nabi itu tempelkan tangan ke tembok. Waktu Nabi menempelkan tangan ke tembok, itu di kakinya sebenarnya ada tanah. Kan bisa saja di bawah, tapi tetap ke tembok. Jadi boleh di mobil, di pesawat, atau kalau mau pakai debu juga bawa debunya, pakai satu tangan apa debu lalu dilipat masuk satu kantong, nanti kalau mau apa di kembangkan lagi satu tangan itu. Jadi dia bisa digunakan tayamum itu pertama untuk menggantikan wudhu. Tidak ada air, kita berwudhu, lalu sholat. Tapi tayamum itu harus kita lakukan setelah masuk waktu zuhur, namanya masuk waktu itu baru tayamum. Setelah tayamum, sholat, kita lanjut tetap air. Ada dua pilihan: ulangi wudhunya lalu sholat, atau lanjut saja, boleh. Karena tadi kita bertayamum dan sholat dalam kondisi tidak ada air. Kalau setelah itu ada, itu tidak masalah. Ada dua pilihan. Dan itu pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi ketika mereka berdua berjalan, tidak ada air, mereka tayamum lalu sholat. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Yang satu
bertemu air, yang satu mengulangi wudhu dan sholat, yang satu tidak lagi mengulangi. Lalu mereka bertemu dengan Nabi, mana yang benar ya Rasulullah? Rasul mengatakan, engkau yang tidak mengulangi lagi sholat sesuai dengan sunnah, engkau yang mengulangi lagi sholat dengan wudhu dapat 2 pahala. Jadi kedua-dua benar. Itu kalau tidak ada air. Bisa juga karena airnya sedikit. Kita dalam perjalanan airnya cuma 3 sebotol untuk minum. Kalau pakai untuk wudhu habis, itu boleh kita tayamum karena minum lebih penting daripada wudhu. Atau kita sakit, kata dokter ini jangankan air ya, nah itu boleh juga kita tayamum. Ada sekumpulan sahabat berjalan, lalu salah seorang kena batu, luka kepalanya. Lalu dia bertanya, adakah kalian punya dalil ingat dari Nabi boleh saya bertayamum? Para sahabat katakan tidak ada, engkau harus mandi. Maaf, setelah itu ya dia junub, artinya dia mimpi basah. Lalu dia bertanya, bagaimana nih saya mimpi basah? Kepala saya luka, apakah boleh saya bertayamum? Para sahabat menjawab, kami tidak mendapatkan dari Nabi seperti itu, nggak ingat. Akhirnya dia mandi dan meninggal. Lalu sampai ke Madinah, dilaporkan ke Nabi, Nabi marah. Kalian membunuh dia. Seharusnya cukup dia bertayamum saja. Seperti itu. Begitu ya nanti kalau orang sakit di rumah sakit, di mana boleh bertayamum. Bahkan Amr bin As, seorang sahabat Nabi, panglima perang juga, dia memimpin pasukan. Lalu di malamnya sangat dingin, dia junub, mimpi basah. Junub dia. Lalu mau sholat subuh, dingin sekali, tidak sanggup dia. Lalu dia bertayamum dan memimpin sholat subuh para sahabat sebagai imam. Lalu dia laporkan ke Nabi, Nabi tertawa saja. Kenapa kamu tidak mandi? Karena di dalam ayat itu ada larangan untuk bunuh diri ya Rasulullah. Kalau saya mandi nanti saya takut celaka. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu tentang tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.